Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Lestari Daswan. Halo sahabat Lestari. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha dalam menjalankan usahanya. Menurut Simmerer, dalam Suryana tahun 2003, terdapat 7 faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, tidak mampu memanajerial usaha sendiri. Maksudnya adalah seseorang yang tidak kompeten dalam mengelola usahanya. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan arus kas, karena arus kas sudah harus diperhatikan dari awal. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Karena segala sesuatu yang akan kita mulai, harus kita mulai dari perencanaan. Jika di awal saja kita gagal, maka untuk langkah selanjutnya kemungkinan tidak akan berhasil. Yang kelima, lokasi. Mengapa harus mengetahui lokasi? Karena lokasi sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Yang keenam, kurangnya pengawasan. Pengawasan perlu diperhatikan karena ini bisa berdampak pada efektif dan efisien dalam mengelola perusahaan. Yang ketujuh adalah sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Ini adalah faktor yang terakhir, karena apabila kita memulai usaha namun kita kurang bersungguh-sungguh, jadi kemungkinan besar kita dalam melakukan usaha tidak akan melakukan dengan sepenuh hati, dan kemungkinan besarnya akan menjadi gagal. Ketidakmampuan dalam mengatasi peralihan wirausaha ini bisa menjadi penyebab gagalnya suatu usaha. Karena di dalam berwirausaha kita harus memiliki kemampuan atau sikap berani. Tidak ada orang yang melakukan atau menjadi wirausahaan ketika mereka tidak memiliki keberanian. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai karakter yang menjadi penonjol wirausahaan yang sukses dan wirausahaan yang gagal. Yang pertama, percaya diri. Jadi wirausaha ini mampu mengatur tingkat kepercayaan dirinya sehingga dia menjadi wirausahaan yang sukses. Selanjutnya, mampu mengatasi permasalahan. Jadi dia mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam berwirausaha. Yang ketiga, berprestasi. Maksudnya adalah wirausahaan ini mampu untuk selalu meningkatkan kemampuannya dan bekerja sama dengan orang-orang yang berprestasi. Yang keempat, pengambilan risiko. Wirausahaan ini adalah orang yang berani mengambil risiko, namun mengusahakan secara optimal mungkin untuk menghindari risiko yang tinggi. Selanjutnya adalah ikatan emosi, di mana dia tidak akan membiarkan hubungan emosional mengganggu apa yang telah menjadi pencapaian suksesnya. Selanjutnya adalah pencarian status, adalah di mana mengelola emosi ini tidak menghalangi misi suksesnya. Dan yang terakhir, tingkat energi tinggi, di mana wirausahaan ini akan berusaha belajar dan meluangkan segala waktunya untuk bisa berprestasi. Oke sahabat, selanjutnya hal yang menonjol sehingga wirausaha itu menjadi gagal. Yang pertama, dedikasi. Maksudnya dia tidak mampu atau meremehkan waktu di dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, pengendalian usaha. Jadi wirausaha ini sebenarnya belum mampu dalam mengelola usaha. Yang ketiga, pengamatan manajemen. Kemampuannya dalam mengelola sumber daya atau manajemen yang di dalam usahanya itu masih atau bisa dikatakan di bawah rata-rata. Yang keempat, pengelolaan piutang. Yang di sini di mana bisa memunculkan permasalahan arus kas dan tidak memperhatikan piutang yang terjadi atau di dalam suatu usaha. Selanjutnya, perencanaan keuangan dan lokasi yang buruk. Jadi sangat penting untuk mengetahui atau menentukan lokasi dalam berwirausaha. Oke sahabat, tadi kita sudah membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan wirausaha dan hal yang menonjolkan antara kedua hal, wirausaha yang sukses dan wirausaha yang gagal. Selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan suatu usaha. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan usaha. Bagaimana sih untuk menentukan usaha? Hal yang pertama yang harus kita pertanyakan adalah apa yang diperlukan oleh masyarakat sekarang
dan individu yang ada di sekitar kita. Jadi, untuk mengetahui yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita harus memperhatikan faktor ekonomi, sosial, geografi, persaingan, pemasok, dan yang lainnya. Lingkungan usaha yang terjadi saat ini terjadi perubahan yang sangat pesat. Maka kita sebagai wirausaha perlu memperhatikan atau mencari tahu informasi yang lebih banyak apa saja yang dibutuhkan oleh saat ini. Adapun yang menjadi sumber untuk bisa mengetahui informasi lebih melalui media massa, melalui pemerintah, melalui media sosial, dan juga bisa dilakukan wawancara kepada individunya langsung. Oke sahabat, beranjak dari pertanyaan sebelumnya, maka ada dua pendekatan yang harus kita gunakan dalam menentukan peluang usaha. Yang pertama adalah inside out, di mana keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Yang kedua adalah outside in. Maksudnya adalah keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan gagasan atau menentukan usaha yang akan kita jalani. Dari beberapa gagasan yang kita tentukan sebelumnya, pasti ada usaha yang cocok dan tidak cocok dengan kita. Karena sangat penting di dalam memulai usaha, kita memikirkan beberapa hal. Yang pertama adalah usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk usaha kita. Yang kedua, usaha yang cocok di tempat lain belum tentu cocok di tempat kita. Dan yang ketiga, usaha yang cocok di masa lampau belum tentu cocok untuk di masa sekarang, sahabat. Terlebih, usaha yang cocok di masa sekarang belum tentu cocok di masa yang akan datang. Oke, berangkat dari pertimbangan yang 3 tadi, maka kita sangat perlu memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal yang ada di dalam perusahaan kita. Apa saja sih faktor internal dari perusahaan kita? Seperti kemampuan dalam mengelola sumber daya, lahan, bangunan, dan finansial, keterampilan, dan yang lainnya. Dan apa saja sih faktor eksternal, sahabat? Seperti faktor pemerintah, faktor persaingan, faktor permintaan dan penawaran, faktor resiko, dan selanjutnya adalah prospek ekonomi, baik lokal, regional, nasional, maupun global. Jadi di dalam membangun usaha, kita sangat penting juga memperhatikan struktur kualitas manusia yang disampaikan oleh Suryana tahun 2007. Seperti fisik, mental rasional, psikososial, psikopersonal, dan spiritual. Dan setelah menentukan semua input dan capaian dari keempat tadi, maka sebelum melakukan usaha, sangat penting untuk menganalisis kembali dari SWOT. Apa itu SWOT? Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Setelah memperhatikan SWOT, bisa jadi yang menjadi gagasan usaha kita tidak selalu menjadi poin yang pertama. Kemungkinan dari pilihan yang kedua maupun alternatif yang ketiga. Oke sahabat Lestari, mungkin cukup sekian materi kali ini. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oh iya, satu lagi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.